Mengapa Qin Hansi tidur di pengadilan? Ayah mertua, aku adalah orang bodoh. Aku tidak mengerti urusan nasional. Aku pikir lebih baik aku tidak tidur saja. Dan efisiensi kerja Anda terlalu rendah. Anda belum selesai berbicara. Maksudmu kamu tidak menyukai noda tintaku? Sedikit saja. Idiot, cepat minta maaf pada Kaisar. Aku tidak salah. Apa yang salah? Bajingan. Bagaimana Qin Xiangru melahirkan orang sepertimu? Tuan Liang, bagaimana orang tuamu melahirkanmu? Aku bahkan tidak tahu bagaimana ayahmu melahirkanmu. Kamu bodoh. Kalian benar-benar tidak efisien dalam bekerja. Setelah berdebat cukup lama, masih belum menemukan solusi yang efektif. Maksudmu strategiku tidak berhasil? Keputusanmu untuk menipu orang tanpa membayar nyawa mereka. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Tentu saja, katakan cepat. Faktanya ini adalah penculikan moral. Sumbangan harus bersifat sukarela. Donasi harus sukarela. Kalau dipaksakan sifatnya akan berubah. Mengapa tidak mendirikan yayasan amal saja? Mendirikan monumen di jalan. Hadiahi mereka yang menyumbangkan uang dan materi untuk memberi penghormatan. Dengan cara ini pasti akan berkembang dan tidak akan ada keluhan. Cara ini memang jauh lebih baik. Membawa korban ke tempat yang tepat. Pangeran, apakah kamu babi? Kamu tidak bisa berpikir seperti ini. Beraninya kau menghinaku di pengadilan. Bajingan berani melakukan pelecehan di pengadilan. Apakah aku salah? Chang'an adalah tempat paling makmur dengan uang besar. Anda masih membiarkan para korban pergi ke tempat lain. Bukankah kamu akan dimarahi Kaisar? Pemerintah dengan sendirinya akan membuat peraturan. Bagimu, pangeran suka minum makanan pedas setiap hari. Kamu hidup penat. Itu mudah untuk dikatakan. Korban telah melakukan perjalanan jauh untuk mencari perlindungan kepada Kaisar. Apakah Anda membiarkan mereka pergi? Apa yang Anda membuat mereka berpikir? Dan Pak Tua Liang sebagai Menteri Keuangan, ketika sesuatu terjadi, Anda mengatakan perbendaharaan kosong. Saya tidak tahu kenapa Kaisar menempatkanmu di posisi itu. Para korban bencana bukan ke sini untuk mengemis makanan. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah ada banyak proyek yang diumumkan setiap tahun? Maka berikan bantuan pekerjaan. Ini juga dapat membantu pengadilan mengurangi tekanan. Luar biasa. Qin Hanse, ini semua idemu. Ayah mertua. Anda menganggapku terlalu tinggi. Aku hanya orang bodoh. Inilah yang Liu katakan padaku tadi malam. Dia khawatir tentang para korban bencana. Kamu sudah lama berbisik di telingaku. Aku muak. Apa yang dikatakan Liu dan Qin Hansi benar. Aku sudah membuka jalan untukmu. Ayah, ini memang apa yang saya katakan kepada Qin Hansi. Kenapa tak bilang barusan? Saya takut mengatakan hal yang salah. Kaisar, tidak bisa menyalahkan Liu. Itu semua karena wajahmu selalu datar. Betapa menakutkannya Anda. Aku hampir kencing saat pertama kali melihatmu. Omong kosong lagi. Orang yang paling tidak takut padaku adalah kamu. Yu, jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Tidak masalah jika itu salah. Ingat ayah, karena kau yang membuat rencana. Saya serahkan kepadamu untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam mendirikan yayasan amal dan memperlakukan para korban dengan hormat. Saya menerima perintah. Bubarkan pengadilan. Qin Hansi, Kaisar mempercayakan tugas penting kepadaku, bahkan puji aku. Apakah aku bermimpi? Tunggu, ini baru permulaan. Kamu ingin menjadi pangeran dan Kaisar. Yue, kamu akhirnya mengambil langkah pertama. Semula saya ingin fokus pada pemukiman kembali korban bencana. Akibatnya itu menjadi batu loncatan bagi Liu. Yang mulia, saya tidak menyangka Liu begitu kuat. Saya melihat bahwa dia seperti lampu hemat bahan bakar. Tenang, Yang mulia. Pemukiman kembali korban bencana merupakan hal yang rumit. Liu kurang berpengalaman. Kesalahan tidak bisa dihindari. Mari kita awasi saja. Manfaatkan kesempatan dia untuk melakukan kesalahan. Kemudian ambillah penghargaan atas karyanya. Bagaimana bisnis hari ini? Setelah plakat diberikan oleh Kaisar, ambang batas akan segera dilewati. Harganya akan berlipat. Apakah ini akan mempengaruhi arus pelanggan? Toko kita bukan lagi toko biasa. Orang tidak akan datang ke sini kecuali harganya naik. Jangan khawatir. Benar. Oh iya, ini adalah hadiah sebagai imbalan atas sewa. Ini pertama kalinya. Enak sekali menyewakan rumah ini pada kami dengan harga murah. Kami tetap membayar harga setinggi itu setiap saat. Hai, kamu bilang. Mungkinkah dia menyukai saya? Aku tidak tahu.
Kirim makanan hari ini. Saya akan pergi secara langsung. Saya ingin melihat seperti apa wanita kaya ini. Jika dia terlihat cantik, sebaiknya berenang saja. Ayo cepat. Billnya lapar. Maaf membuang-buang waktu di jalan. Cepat keluarkan. Hei Kinhanzi. Hei gadis. Sosok yang sangat bagus. Dia pasti cantik. Ini agak akrab. Dia kirim kembali lagi. Tampaknya pemiliknya sangat marah. Tuan muda, apakah pemilik akan mengambil kembali rumah ini? Kita menghabiskan banyak uang untuk mendekorasi. Wanita selalu berhati-hati. Mungkin dia mengenalku. Tidak mungkin. Saya harus membujuk orang dengan baik. Hei, saya kenapa? Tolong bantu aku. Aku tidak punya waktu. Aku mati jika kamu tidak membantuku. Sesuatu telah terjadi. Ini bukan tentang aku dan Yuyu. Ini adalah masalah program bantuan. Bukankah aku sudah memberimu rencana implementasi khusus? Saya melakukan seperti yang Anda katakan. Saya sudah membuat proposal donasi. Bahkan tidak ada satupun sumber donasi. Propaganda drum Anda tidak berguna. Mengapa kamu tidak tunjukkan saja uang aslinya? Daftar dan bayar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Bagaimana dengan yayasan? Tarik tablet batu dan letakkan di sudut jalan. Temukan beberapa orang untuk menyumbang. Bukankah orang itu datang secara alami? Aku mengerti. Tunggu, ingatlah untuk mendaftarkan semua donasi. Lalu berikan semuanya kepada Kaisar. Biarkan Kaisar membagi secara merata. Sampah kecil ini sangat bodoh. Tapi untungnya dia patuh. Uang ke sini. Berikan ini pada pengrajin, biarkan dia memprosesnya. Tuan muda ini sangat dibutuhkan. Tuan Putri Inder dikirim oleh Tuan Qin. Apa itu? Ini perhiasan. Saya tidak kekurangan perhiasan. Saya mendengar orang di rumah Qin bahwa ini dibuat oleh Kinhanzi. Satu-satunya di dunia. Hanya satu di dunia? Kenapa? Tuan Putri penasaran. Ayo lihat. Perhiasan ini sangat indah. Mengapa jarum kecil di dalamnya masih bergerak? Kudengar itu disebut jam tangan, menunjukkan waktu. Yang terpendek adalah jarum jam, kemudian jarum menit dan jarum detik. Bukankah ini pembunuhan yang rumit? Saya tidak peduli. Suruh pelayan itu kembali. Kaisar belum pernah melihat ini sebelumnya, kan? Jika Kinhanzi memberi Kaisar, dia pasti menerima banyak hadiah. Kamu telah mengingatkan saya bahwa meskipun saya tidak peduli dengan hal ini, tapi mungkin bisa diberikan kepada ayah. Kalau begitu simpan dulu. Tuh, jam tangan diterima. Saya mengatakan, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak bisa dibujuk oleh saya. Tuan muda, Li Yue mengutus seseorang untuk mengatakan bahwa uang kertas tidak cukup. Uang yang saya peroleh akan menutupi penderitaannya. Menambah jumlah proyek saja tidak cukup. Tetapi kami tidak memiliki modal awal. Aku ingat kamu bilang, Pangeran Chen datang ke toko untuk mencariku beberapa kali. Tapi tuan muda saat itu sedang sibuk membuat jam tangan. Beritahu saya segera setelah mereka kembali lain kali. Dewa kekayaan akan datang. Man, toko Anda bagus, menghasilkan banyak uang. Saya menghasilkan 30.000 tal sehari. Ini bisnis kecil saja. 30.000 tal dikembalikan. Jadi apa masalahnya? Jangan melihat bisnis restoran hotpot yang bagus sekarang. Itu semua karena sayuran di luar musim ini. Tunggu sampai musim semi tahun depan. Pasti akan turun. Tentu saja. Tapi tidak sebaik bisnis gula dan batu bara. Putih itu? Bagaimana saya menceritakan rahasianya? Benar saja, minum alkohol memperburuk keadaan. Makanlah paman, saya pergi dulu. Kamu duduk dulu, saya datang dengan Junwan untuk berinvestasi dalam bisnismu. Mengikutimu, hasilkan uang bersama. Ayahmu dan aku memiliki persahabatan seumur hidup. Saya bahkan berbicara untukmu terakhir kali di rapat pengadilan. Kamu harus berjanji. Keponakanku, mari kita menghasilkan uang bersama. Dengan paman, kau pasti tak akan rugi. Oke, untuk bisnis gula dan batu bara saya akan membawa kedua paman. Dengan harga 100.000 yuan per saham, satu saham per orang. Berapa banyak? 100.000 tal untuk satu bagian. Itu terlalu mahal. Jadi hitung saja 100.000. Saya akan memberimu 100.000 nanti.
Jika Anda membelinya, Paman Li akan senang. Keponakan, bisakah menunjukkan kepada kami gula putihmu? Itu pasti tidak jadi masalah. Benda yang lebih putih dari salju. Itu benar-benar gula, bukan? Coba saja dan Anda akan tahu. Rasanya manis, sangat halus. Selama produk ini memiliki rasa yang enak, pasti akan laris manis. Tuan, kamu kembali. Ini adalah 2 kotak besar yang dikirim oleh Raja Chenjum dan Adipati Tuoxiang. Saya sudah mendapatkan modal awal lagi 200.000 tael. Lepaskan beritanya, saya ingin membeli tambang batu bara yang ada di Zishan. Saya akan mengambil sebanyak-banyaknya. Yang mulia, saya mendengar Qin Hanzi membeli semua tambang dan menghabiskan hampir 100.000 tael. 100.000? Di mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Keluarga Qin tadi ke rumahku, mengatakan membeli semua ratusan hektar gunung batu bara. Harganya cukup tinggi. Ayahku berpikir bahwa Qin Hanzi sangat bodoh. Apakah dia mau menjual batu bara? Yang mulia tidak tahu. Batu bara ini sangat sulit dan ada risiko keracunan. Baunya sangat tidak enak. Bisa juga digunakan untuk membuat perkakas besi. Tapi peralatan besi itu spesialisasi eksklusif istana kekaisaran. Bahkan jika seseorang mencuri pandai besi itu, saya tidak berani membeli batu baranya secara terang-terangan. Lalu kenapa dia membeli tambang itu? Saya tidak tahu. Mungkin hasil dari restoran hotpotnya. Dia gila. Kebetulan saya memiliki tambang limbah. Jual semua padanya. Mungkin beruntung baginya.